berpikir kayak misalnya, aduh kenanya di mana ya, aduh sebel deh, kesel banget ya gitu. Kalau kayak gitu sih, alhamdulillah enggak. Aku lebih flashbacknya pengen ngabarin gitu. Nah sempat nggak kan kadang kita kalau lagi kondisi nggak sehat gitu ya, kadang pikiran kemana-mana nih ya gitu, macam-macam. Aduh, kadang-kadang kita flashback gitu, aduh kemarin gue ngapain ya gitu, kok bisa kena gini-gini gara-gara ini nih gitu. Sempat nggak gitu Bunda Fani berpikiran seperti itu? Kalau sebenarnya terbesit pikiran seperti gitu tuh ada dan wajar kan menurut aku ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh kayak tracking. Oke, the first week kemana aja ya? Kira-kira kontak sama siapa ya? Oke, minggu kedua sebelumnya ketemu siapa ya? Kerja di mana ya? Oh ya, aku habis syuting di sini gitu kan ya. Oh ya, aku habis misalnya ke supermarket, oh ya aku habis ke sini, habis gitu misalnya. Jadi trackingnya tuh lebih ke gitu loh. Supaya apa? Supaya aku bisa menginformasikan ke mereka, saya COVID nih gitu kan, aku COVID, kayaknya kalian cek deh. Nah biar kita tuh bisa kayak gitu. Jadi untuk nunjukin juga kalau kita tuh peduli sama teman-teman sekitar gitu loh. Karena yang namanya COVID ini kan menular ya. Takutnya kena keluarganya juga dan jadi ngerembet kemana-mana kan kasihan gitu loh. Tapi kalau misalnya berpikir kayak misalnya, aduh kenanya di mana ya, aduh sebel deh, kesel banget ya gitu. Kalau kayak gitu sih, alhamdulillah enggak. Aku lebih flashbacknya pengen ngabarin gitu. Karena aku tuh yakin aku bisa dapet COVID ini itu kan atas kehendak Allah, bisa dimanapun. Karena kalau misalnya aku berpikir mungkin aku abis kena di tempat syuting ini atau aku abis kena dari dia, itu kan yang ada malah jadi bikin capek hati dan capek pikiran aku juga, kayak yang jadinya tuh kayak berprasangka buruk gitu kan, wah kayaknya gara-gara lu deh gitu kan. Kayaknya nggak enak gitu. Jadinya menurut aku daripada fokus mikirin kita kenanya di mana, lebih baik kita pikirin selama kemarin kira-kira ketemu siapa, yuk kabarin kayak gitu. Biar mereka juga waspada juga ya. Iya, biar mereka waspada supaya mereka juga bisa cek gitu. Berarti sebelumnya Bunda Fani sempat syuting gitu di luar rumah atau? Aku sempat syuting di luar rumah. Tapi kalau misalnya kita lagi syuting di studio, sebenarnya mereka pun mengikuti protokol kesehatan gitu loh. Kayak misalnya ada di salah satu studio sebelum kita syuting ke sana tuh biasanya kita harus ngeluarin dulu hasil kalau kita tuh negatif gitu. Ada juga kemarin yang kayak misalnya pada saat lagi datang juga pada saat lagi syuting kita tetap pakai face shield kayak gitu. Nah terus yang bikin aku gak enak hati pernah nih, kan aku tuh mulai dapet gejala tanggal 20. Nah tanggal 22 aku ada kerjaan bareng sama mama di mana aku harus live streaming dan bukan di rumah. Live streamingnya memang di tempat mereka gitu kan ya. Nah pada saat itu pagi-pagi tuh aku tuh kan lagi menggigil banget ya rasanya. Nah tapi karena aku di sana ngerasa oke, kayaknya aku harus tanggung jawab sama kerjaan, ya Allah mudah-mudahan aku bisa gitu kan, aku kuat. Akhirnya tetap pergi ke sana menyelesaikan pekerjaan sampai akhirnya begitu nyampe pekerjaannya udah selesai, begitu nyampe ke rumah drop say. Aku drop sedrop-dropnya. Tanggal 22 itu sempat ya masih. Iya. Itu hari ibu ya, 22 Desember itu ya. Aku udah live streaming bareng sama mamaku untuk satu produk gitu kan ya. Nah setelah tanggal 23-nya aku swab dan tanggal 24 aku dinyatakan positif, aku dong langsung kepikiran salah satu tempat syuting aku dong ya kan. Iya. Terus aku tuh kayak, aduh gimana dong ini gitu kan deh. Gimana ini? Dan ternyata ada yang positif dong. Terus aku langsung mikir, ya ini kayaknya gara-gara aku deh gitu kan. Malah kepikirannya itu malah menyalahkan diri sendiri ya, bukan yang berpikiran buruk ke orang nih gara-gara dia gitu gue kena, tapi justru Bunda Fani sendiri gitu yang, duh kok gara-gara gue gitu ya kemarin ketemu. Nah itu gimana ya, pada saat itu kan udah ngedrop banget gitu untuk, aduh ngusir-ngusir kayak gitu tuh gimana tuh? Ngusir-ngusir yang apa nih? Ngusir-ngusir pikiran yang apa? Yang negatif-negatif tadi itu gitu kan, karena kondisi udah drop gitu, terus malah kepikiran orang lain juga kena gitu. Mungkin supaya nggak kayak gitu, kita harus bisa belajar pelan-pelan segala sesuatunya itu datang dari mana gitu loh.
Dan dengan kita dikasih ujian seperti ini tuh pasti tuh akan ada purpose-nya dan akan ada kebaikan banget buat kita kalau misalnya kita bisa tahu prosesnya kayak gimana, bisa tahu indahnya untuk mengolah rasa sakit itu dibalikin dengan misalnya minta maaf lah, minta izin untuk sembuh, berikhtiar, apa segala macam, mendekatkan diri. Mungkin hal-hal yang kayak gitu yang bikin jadi ngerasa lebih ringan gitu loh. Dan aku juga kayak bersyukur banget punya saudara-saudara aku yang selalu mengingatkan tentang hal itu. Dan followers aku di Instagram itu ya ampun luar biasa banget. Aku tuh sampai ada di postingan aku yang bilang terima kasih sama mereka. Itu tuh aku dari yang rencana aku tuh cuma bilang ya, makasih banget supportnya gitu, kalian luar biasa. Tapi entah kenapa saat itu tuh aku ngerasa ya lo ini semua baik-baik banget gitu loh. Kayak pernah ketemu in person sama aku aja enggak, tapi mereka tuh yang ngedoainnya luar biasa, yang nge-DM aku, yang WhatsApp ke mama, karena mamaku manajer aku kan, jadi nomornya mama tuh ada di sana. Gitu, WhatsApp. Ya. Termasuk salah satunya Hang Bunda ya. Iya. Yang baiknya luar biasa, sampai akhirnya aku tuh bisa nangis. Terus begitu aku beres nangis nih, beres video, aku tuh gini, kok nangis ya gitu. Tapi emang beneran, emang itu yang aku rasain, terharu banget gitu loh. Supportnya luar biasa gitu. Nah itu memang salah satu yang kita butuhkan juga ya. Benar, iya. Dan menurut aku juga untuk bisa menghadapi ini memang harus misalnya untuk menghadapi COVID ini biar kita tenang, harus banget menurut aku tuh kita belajar untuk memantapkan spiritual ya, menurut aku ya, gitu, spiritual kita pribadi. Karena kalau enggak sih bisa stres, bisa malah makin down gitu. Tapi dengan kita tahu, dengan meningkatkan spiritual kita, ya kita meningkatkan ibadah lah ya, kayak gitu, itu bisa jadi bikin tenang gitu loh. Insya Allah walaupun misalnya ternyata hasilnya kurang baik, kita akan belajar menerima itu gitu loh. Oh hasilnya kurang baik, oh nggak apa-apa, mungkin disuruh sabar gitu kan, kita disuruh ikhlas menerima nggak baik. Tapi kalau ternyata misalnya hasilnya baik, oh alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk sembuh kayak gitu. Lebih dibolak-balikin aja biar tenang gitu loh.